Konsep dasar. Bagaimana internet dan antrian bekerja? Sebelum kita membedah algoritma queue antrian yang rumit, kita harus paham dulu satu hal mendasar. Bagaimana sebenarnya internet bekerja dan kenapa paket data bisa sampai menumpuk di router kita. Banyak orang mengira internet itu seperti sinyal radio televisi yang menyebar bebas di udara dan langsung ditangkap HP kita. Padahal nyatanya, internet secara fisik sangat mirip dengan sistem perpipaan air dan jasa logistik, kurir paket. Mari kita bongkar konsepnya pelan-pelan agar Anda mendapatkan gambaran utuhnya. 1. Internet adalah pipa, data adalah air, bytes. Bayangkan bandwidth internet langganan Anda, misalnya 50 megabit per detik, adalah sebuah pipa air. Data yang Anda akses, video YouTube, game, gambar, pesan WhatsApp adalah airnya. Dalam dunia komputer, air ini diukur dengan satuan ukuran byte. 1 byte itu sangat kecil, ibarat 1 tetes air. 1 kilobita sama dengan 1000 tetes air. 1 megabita sama dengan 1 juta tetes air. 1 gigabita sama dengan 1 miliar tetes air. Ketika Anda berlangganan internet 50 megabit per detik, itu berarti ISP memberikan Anda sebuah pipa air yang ukurannya cukup besar untuk mengalirkan sekitar 6 megabit air setiap detiknya masuk ke rumah Anda. 2. Mengapa disebut paket? Di dunia nyata, jika Anda ingin memindahkan seekor gajah utuh dari Jakarta ke Bandung, Anda tidak mungkin memasukkannya utuh-utuh ke dalam satu mobil box kecil. Anda harus memotong-motongnya kecil-kecil, memasukkannya ke dalam banyak kardus, mengirimnya secara bergiliran, lalu merakitnya kembali di tempat tujuan. Maaf, analoginya agak ekstrim, tapi begitulah cara kerjanya. Di internet, Anda tidak pernah mendownload file 1 gigabita secara utuh dalam satu gelondongan data. File 1 gigabita yang ada di server luar negeri itu dipecah dan dipotong-potong menjadi jutaan kardus kecil. Kardus kecil pengiriman inilah yang disebut paket data. Setiap satu paket data ini ditempeli label alamat pengirim, IP server, dan label alamat tujuan, IP HP Anda. Paket-paket ini akan dikirim berdesak-desakan melewati kabel bawah laut, melompat dari tiang telkom ke tiang lainnya, masuk ke router mikrotik Anda, lalu dipancarkan lewat WiFi ke HP Anda. Di HP Anda, jutaan paket tadi disatukan dan disusun kembali menjadi file 1 gigabita yang utuh. 3. Bottleneck, penyebab utama paket menumpuk. Sekarang muncul pertanyaan yang paling penting. Jika paket-paket itu terus mengalir, kenapa bisa terjadi kemacetan atau penumpukan paket di router kita? Jawabannya hanya satu kata, bottleneck, leher botol garis miring penyempitan jalur. Bayangkan paket-paket data Anda sedang melaju sangat kencang di jalan tol 4 lajur. Contoh, kabel fiber optik ISP Anda yang berkapasitas 100 megabit per detik. Namun tiba-tiba paket tersebut harus keluar dari jalan tol dan masuk ke jalan perkampungan yang hanya muat satu mobil. Contoh, diteruskan ke koneksi WiFi di kamar mandi yang sinyalnya sangat lemah dan kapasitasnya hanya sisa 5 megabit per detik. Apa yang terjadi di pintu keluar tol? Kemacetan total. Mobil-mobil yang melaju kencang dari jalan tol terpaksa harus mengerem mendadak karena jalan di depannya sangat sempit. Mereka akhirnya menumpuk, berbaris menunggu giliran untuk masuk ke jalan sempit tersebut. Inilah momen akurat di mana paket data menumpuk di dalam router mikrotik Anda. 4. Lahirnya buffer ruang tunggu. Karena paket mulai menumpuk berdesak-desakan, router mikrotik tidak mungkin langsung bersikap kejam dengan membuang paket tersebut ke tong sampah. Kalau langsung dibuang, video Anda akan putus-putus atau file download Anda korup. Sebagai router yang baik, mikrotik menyediakan area parkir sementara. Area parkir ini disebut buffer. Buffer ini meminjam memori dari router Anda.
Saat terjadi penyempitan jalur, paket-paket yang datang terlalu cepat ini disuruh masuk ke ruang tunggu dan disuruh berbaris dengan rapi. Konsep membariskan paket di dalam ruang tunggu inilah yang kita sebut dengan queue, antrian. 5. Bencana buffer bloat saat ruang tunggu menjadi bumerang. Pada zaman dulu, para insinyur jaringan berpikir dengan sangat polos. Oh, kalau paketnya sering macet dan menumpuk, ya sudah, kita bangun saja ruang tunggu yang sangat besar garis miring panjang, supaya tidak ada paket yang dibuang. Terdengar sangat logis, bukan? Ya, tapi ternyata ini memunculkan bencana baru yang mengerikan di dunia jaringan modern, yang kita sebut buffer bloat. Bayangkan antrian kasir minimarket yang panjangnya mengular sampai ke area parkir. Jika Anda masuk ke antrian itu, Anda memang tidak diusir, tidak di-drop, tapi Anda butuh waktu setengah jam untuk sampai ke kasir. Dalam internet, waktu antre yang sangat lama di dalam router inilah yang membuat ping Anda bengkak dan berwarna merah. Game online menggunakan paket data yang sangat kecil, tapi mereka butuh jalur fast track atau VIP. Jika paket game online Anda terjebak antre di barisan paling belakang, terhalang oleh antrian paket download IDM raksasa di dalam buffer, maka paket game itu akan telat sampai ke server. Hasilnya, karakter Anda di dalam game jalan di tempat, meskipun kecepatan internet Anda 100 megabit per detik. Kecepatan besar tidak ada gunanya jika paket Anda tua di jalan, alias terlalu lama mengantri.